Teman-teman sekalian, terkait dengan berita yang baru saja viral beberapa hari ini, yaitu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dari mahasiswa Fakultas Hukum UI, tentu ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Dalam konteks ini, izinkan saya Imam Ratrioso selaku psikolog kebangsaan akan mencoba untuk berbagi pemahaman saya dari perspektif psikologi tentang apa fenomena yang terjadi pada kasus pelecehan seksual di grup chat di mahasiswa Fakultas Hukum UI tersebut. Yang pertama adalah ketika seseorang berkumpul di dalam sebuah grup, khususnya dalam hal ini grup WA, maka telah terjadi transformasi kepribadian. Dari pribadi personal terjadi transformasi perubahan berkumpulnya pribadi-pribadi dalam sebuah grup WA. Nah, ketika grup digital ini berkumpul, terjadilah degradasi personality. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa grup itu dibentuk oleh beberapa orang yang awalnya adalah untuk mencari informasi seputar ruang-ruang kos bagi mahasiswa, lalu kemudian bertransformasi menjadi tempat mengeluarkan sisi-sisi negatif dari pribadi-pribadi manusia. Dalam hal ini adalah bagaimana melakukan pelecehan terhadap objektifikasi dari tubuh wanita yang ada di sekitar mereka. Nah, ini sebuah dampak dari bagaimana terjadi degradasi personality dalam diri kemanusiaan, dalam diri setiap manusia yang itu terjadi dalam WA digital. Apalagi kemudian grup WA mereka ini kemudian menjadi tempat khusus di mana mereka bisa mengeluarkan sisi buruk, sisi negativitas dari pribadi manusia. Dalam hal ini adalah seorang pria yang kemudian mengeluarkan cemoohannya, candaannya, bahkan sampai kepada nafsu seksualnya kepada beberapa wanita yang menurut mereka layak untuk dilecehkan. Yang kedua yang kita prihatinkan dari kasus ini adalah terjadinya normalisasi penyimpangan. Sebenarnya secara naluri insting manusia, mereka paham sebenarnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak baik, tidak patut, tidak sopan. Bahkan dalam level tertentu ini sangat menyakitkan. Namun karena terjadi berulang-ulang, akhirnya penyimpangan-penyimpangan ini dianggap menjadi hal biasa. Bahkan ini menjadi tempat pelarian mereka. Mereka senang berkumpul di grup itu karena di grup itulah mereka bisa menumpahkan, mencurahkan, mengkatarsiskan sisi-sisi buruk dari mereka sebagai seorang pria, sebagai pria, untuk kemudian leluasa melecehkan, mengomentari wanita-wanita yang ada di sekitar mereka. Maka ini sebuah ironi, sebuah paradoks sekaligus warning buat kita semua. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang terdidik. Bahkan sebagaimana berita yang ada, mereka adalah orang elit di kampusnya. Ada yang ketua angkatan, ada yang anggota organisasi yang secara logika, secara teori, mereka adalah orang-orang yang pintar, terdidik, dan sedang hidup dalam sebuah komunitas di mana ilmu pengetahuan setiap harinya mereka enyam dengan seksama. Namun pengetahuan itu nyaris tidak dipakai, bahkan dikalahkan oleh nafsu-nafsu yang ditampung secara eskalatif dalam grup WA tersebut.
Maka ini buat saya sebagai psikolog kebangsaan adalah sebuah warning buat kita semua. Untuk teman-teman dosen, untuk teman-teman akademisi, bahkan untuk semua elit bangsa yang terutama yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Karena mereka adalah calon pemimpin bangsa, calon yang akan menjadi agen-agen penegak hukum. Tapi mengapa justru mereka yang sudah tahu tidak boleh malah mengerjakannya? Ini sebuah PR buat kita, terutama dalam dunia pendidikan. Apakah selama ini kurikulum kita, tujuan, output, dan outcome dari pendidikan kita adalah betul-betul telah mampu melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki akhlaknya, karakternya, dan mereka pakai dalam kehidupan keseharian mereka. Atau selama ini jangan-jangan dan sepertinya sudah terjadi, kurikulum kita semakin abai terhadap membangun nilai-nilai, membangun integritas, membangun sopan santun yang tidak hanya dalam tataran pidato, tidak hanya dalam tataran pengajaran, transformasi pengetahuan, tetapi betul-betul dipraktekkan. Maka kasus mahasiswa Fakultas Hukum UI ini harus menjadi pelajaran buat kita semua, harus menjadi peringatan dan bagaimana ini tidak terulangi lagi, khususnya agar kita bisa fokus kepada pembangunan karakter yang betul-betul dilakukan. Bahwa yang namanya melecehkan, bahwa yang namanya melakukan bullying, bahwa yang namanya menistakan orang lain dalam hal termasuk adalah soal gender wanita, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Demikian, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari semua ini. Salam Imam Ratriusu, psikolog kebangsaan.